sebuah kehormatan untuk saya karena malam hari ini ILK dihadiri oleh para panelis-panelis yang sangat luar biasa. Apabila dalam pelaksanaannya ada kekurangan di sini maupun di sana, di situ maupun di sini, ya. Kelamaan Bapak, langsung aja. Banyakan basa-basi, angetin dong. Nih basa-basi kan penting, Meng, supaya apa yang kita nyampe, apa yang kita maksudkan. Dengan demikian, apa yang kita inginkan semuanya itu terwujud. Tuh kan, dalam lagi sebuah keindahan. Bapak ngomong sendiri nih di pojok sana. Ini yang kita akan bicarakan adalah mengenai salah satunya mengenai basa-basi. Pak Denny. Ya. Lama-lama Bapak bingung lihat saya nih. Enggak. Dari tadi saya ngeliat ke sini, saya nggak mau lihat kamu. Dia ngomongnya terbalik, Pak. Iya. Lama-lama saya bingung lihat Pak Denny. Iya, makanya gitu. dia. Orang susah bibirnya nggak dikawatin. Aduh, bibirnya Pak Denny dikawatin biar nggak susah ngomongnya. Ya nanti, kalau begitu silakan memperkenalkan diri dari Pak Ronald. Gak usah basa-basi ya, langsung aja ya. Langsung. Baiklah hadirin yang berbahagia. Ya. Apa? Ya kan belum tentu semua orang bahagia hari ini. Iya. Hadirin yang berbahagia, yang tidak berbahagia bukan hadirin. Oleh karenanya izinkanlah saya. Pak Ronald, bentar. Ya. Ini acara ILK apa ngeresmin kantor RW sih? Langsung dong. Ya makanya langsung. Saya ini termasuk orang yang tidak suka dengan basa-basi. Dan kebetulan saya baru saja menyelesaikan studi saya mengenai basa-basi. Saya lulus dengan predikat Sugan Cum Laude. Apa? Sugan Cum Laude. Sugan cum laude apanya? Cum laude aja. Kan, Summa cum laude. Ya kalau summa cum laude di atasnya saya Sugan. Sugan itu dalam bahasa Sunda mudah-mudahan. Oh, masih dalam rencana. Ya mudah-mudahan cum Ya. laude gitu ya, Ya, Sugan ya. cum laude ya. Jadi saya ini adalah master di bidang basa-basi ngelmu penting. Wah, disingkat jadi apa tuh? Babi ngepet. Master of Basa-basi. babi ngepet. Ya, Master of basa-basi basa-basi. ngelmu penting. Saya akan jelaskan bagaimana basa-basi itu ternyata adalah bukan masalah budaya, Bukan. tapi juga masalah kimia. Oh, kok Ada reaksi kimia, orang yang basa-basi ada Ya. perubahan reaksi kimia dan Dalam senyawa kimia di otaknya. otaknya. Saya akan jelaskan dan saya sudah bawa Oh, bawa 3 bukunya. referensinya. Astaga, 3 buku lagi. 3 buku saya baca. Nanti akan saya bacakan semuanya. Orang Waktu kelamaan. singkat. Orang itu buku tebal-tebal banget. Durasi berapa lama sih ini acara? 1,5 jam. Cukup lah. Itu juga belum iklannya. Iklannya banyak. Oh, Iya. ini lagu sekarang? Iya, lumayan lah. Ya, bagus lah. Ya. Ya. Oke, terima kasih Ronald sudah belajar. Ya. Baiklah, menginjak kepada acara berikutnya. Saya langsung saja akan memberikan Maaf, kesempatan. interupsi. Ya. Acara tidak perlu diinjak-injak, Pak. Oh, nggak usah ya? Tadi menginjak acara Kalau jangan diinjak, begitu- Pak. Nanti ratingnya takut turun. Ya. Mengingat begitu pentingnya waktu. Interupsi. Apa Bapak pelupa? Harus diingat-ingat dulu, Pak. Ya, iya. Daripada apa yang telah disampaikan, Dari kemarin ada, Pak. ya ditayangin. makanya langsung saja kami mohonkan untuk memperkenalkan diri apa yang ada di depan saya. Ada apa Pak? Ah, udah, jangan protes. Pak, interupsi Pak. Ya. Apa? Memang ini seonggok Pak? Siapa Pak? Iya, pokoknya yang di depan saya memperkenalkan diri begitu. Pokoknya yang di depan Bapak ya? Iya. Oke, Silakan, sebelumnya Ca. saya mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada saudara Ronald yang sudah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Dan atas waktunya yang berbahagia ini saya bisa dapat hadir di Ah, sini. Capek ya. Eh, Ini ya capek kalau basa-basi tuh. Kan berbuat baik Pak Iya, iya, basa-basi betul, itu, betul. supaya ada sopan santunnya. Iya. Iya, langsung aja. Saya itu ketua Barisan Penebar Jala dan Pesona Perempuan, Disingkat alias Bubar Jalan. bubar jalan. Pak, saya ketuanya. Ketuanya. Dan saya bahagia sekali saya sebagai salah satu panelis yang bisa hadir di LK pada hari ini. Dan selain itu juga saya merasa bahwa pada hari ini saya adalah salah satu panelis yang paling cantik dan jago gombal. Gitu. Karena saya merasa di sini saya yang paling Caca, that's too much. please, let me talk. Buat dia, bukan buat kamu. Iya gitu, karena dengan
kehadiran saya di sini dengan Iya. kecantikan yang saya punya di sini ya Pak ya. Dan ada masalah ini. Mungkin kayak karena aku duduk sebelahan Kang Maman jadi kelihatan lebih glowing mungkin ya. Iya. Iya, iya. Boleh saya melanjutkan? Boleh. Silakan. Ya dengan kecantikan saya selama ini. Apa sih? Main lu ikut-ikutan. Saya bisa mematahkan peribahasa selama ini Pak. Kalau selama ini ada peribahasa yang menyebutkan bahwa tak ada gading yang tak retak, peribahasa itu salah. Karena Salah. saya adalah salah satu contoh gading yang tak retak Pak. Gitu. Tapi berikutnya mungkin akan ada teman saya yang akan memperkenalkan dirinya. Itu adalah salah satu contoh gading yang retak Pak. Pak Kamaman mungkin ya. Tak ada gading yang tak retak, Tak, ya. bibir jeding, kepala botak gitu. Ya, nanti dikenalkan ya. Ya, langsung di sebelah sana ada. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak ada lagi basa-basinya, saya mohonkan untuk sebelum memperkenalkan diri ada dulu prakata gitu. Silakan, Abdel. Lama ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sejuk di hati. Kayak di TV sebelah ya. Iya. Mas, kalau TV sebelah kagak ditonton. Masa TV sebelah ditonton? TV-nya harus utuh. Setrumi. Iya. Saya Abdel, tapi orang biasa memanggil saya Abdel. Ya sama dong. Iya, Iya. nggak salah ya. Saya ini dari barisan usaha sopan terselubung tapi lama-lama parasit. Disingkat apa tuh Pak Abdel? Coba bisa singkatin buat Gimana? saya nggak? Coba saya tebak. Barisan usaha sopan terselubung tapi lama-lama parasit. Mama Dede. Ah. Barisan. Depannya ba bukan mim. Ba bukan mim. Mama. Barisan. Barisan usaha sopan terselubung tapi lama-lama parasit. Tukang bubur dikerubung. kan saking lakunya buburnya jadi dikerubung. Pak, Apanya ba? Del, Oh, ada. Pak ya. Kan Depannya ba, barista. saya tahu. B, ya. Bapak Dede. Mama Dede. Kalau- apa? Ya calon. Biasanya yang diem itu yang tahu. Oh. Oh, calon tong tahu. Duh, Enggak. kan saya barusan ngomong. Yang dia tahu. Ya, Yang diem ya. Barisan. Barisan usaha sopan terselubung tapi lama-lama parasit. Itu disingkat busung lapar. Langsung lapar. Oh. Barisan. Iya, iya. Kok tepuk tangan? Apaan lo main Calon tong ini penuh basa-basi nih. Iya. Calon tong ini penuh basa-basi itu suatu hal yang nggak perlu ditepuk tangani. Lo perkenalan kan kita menyambut dengan tepuk tangan itu hal yang jawar kan? Wajar. Wajar. Jawar. Lo kali jawir. Saya di sini ingin mewakili orang-orang yang menganggap basa-basi itu perlu. Perlu. Basa-basi itu perlu karena bisa membawa keuntungan buat kita asal kita bisa menempatkan. Menempatkan Ada basa-basi. basa-basi yang nggak perlu. Misalnya orang masih pacaran terus. Iya. Lo ngenalin doang kenapa jadi udah ceramah? Nanti. Boleh nggak sedikit lagi nih? Mudah-mudahan lucu loh. Mudah-mudahan lucu. Wah, udah. Nah, ada harapan lah ya. Iya, ada Oke. harap- iya. Nggak, gini Maaf, aja. maaf, Kalau maaf. lucu, Ah. kalau nggak lucu juga kita edit aja. Edit, Nggak, Ah, nggak iya, gini Pak Komeng. Biar dia Apaan lo beri manggil Pak Komeng? Emang lo anak gue? Nah, maksudnya saya menghargai Bapak. Abdel. Kasih kesempatan Pak Abdel tuh bicara lah. Iya. Iya. Karena dia lucunya hanya di depan ini kok. Di belakangnya kita nggak yakin. Ya udah deh, nggak Silakan. usah deh. Saya nggak usah. Saya. Jadi nggak pede gitu ya. Jadi nggak pede. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Nggak, jadi nggak pede, ntar nggak lucu. Tuh kan nggak lucu gitu. Tapi Akhirnya nggak- saya bisa kepikiran. Di mana-mana juga yang dinilai itu adalah usahanya. Kalau masalah lawakan lucu atau tidak lucu, gimana orang yang menerimanya. Iya, benar. Jadi yang paling penting usahanya. Gitu. Ya, tolong. Ya. Oke, saya harap Anda tidak ada usaha di sini ya. Sudah. Sekarang gilirannya komentator. Selamat malam. Malam. Buat Pak Denny. Ya, Buat yang lain bodo amat. sering nggak basa-basi, Meng? Justru kerjaan saya berhubungan dengan basa-basi. Basa-basi. Yang kita bicara. Saya penyewaan alat sound system, Pak. Loh, nggak ada hubungannya dong. Kalau pejabat basa-basi saya cabut kabelnya, Pak.
Nggak bisa ngomong lama-lama. Dia nggak Pak. bisa lama-lama ya. Iya, akhirnya langsung to the point, Pak. Oke, komentator. Udahlah kamu aja yang hebat, saya sih. Oh nggak bisa hebat tuh nggak bisa sendirian Pak. Kamu yang kamu yang hebat. Cerita ya, Meng ya, tentang beban tadi ya. Iya, basa-basi maksudnya. Iya, Pak. Iya. Oke, komentator. Selanjutnya, Fitrot. Good evening, everyone. Terima kasih. First of all, I would like to say thank you for the opportunity. Iya. Jadi aku bisa stand di sini dan udah ngasih aku kesempatan to be here dan bisa share tentang komunitas kami, Pak. Komunitas yang cukup dicekok basa-basi, Pak. Dicekok basa-basi. Cukup dicekok basa-basi. Cukup dicekok basa-basi. Cucok babah. Oh, cucok baba. Iya, karena menurut kami basa-basi itu kalau nggak busuk pasti nusuk, Pak. Kalau Menurut nggak kami. busuk pasti nusuk. Betul Kayaknya sekali. nggak ada yang positifnya ya Iya, semuanya. karena menurut kami kayak basa-basi slasher, Pak. Itu kalau misalkan emang apa-apa harus disampaikan straight to the point. Nah. Betul, sama seperti poin pertemuan kami, Pak. Selalu di satu tempat, Pak. Yaitu. 17 years old, Cimahi. Terima kasih, Pak. Oke, Fitrot. Sebelahnya Cak Lontong. Silakan, Cak. Ya. Oh, yes. Notulen dulu. Aduh. Selamat malam Kang Maman. Notulen kita. Udah bersinar masih aja nggak dipanggil. Lupa itu mah barusan kelewat. Selamat malam Kang Denny. Selamat malam. Iya. Ya, Pak, mentang-mentang dulu main sinetron, Pak. Oh, apa? Tuyul dan Mbak Yul ya. Oke, di sebelahnya ada Cak Lontong. Terima kasih. Selamat malam. Salam lemper. Salam lempar. Tak ayal lagi emang kita Tak harus. ayal. Tak ayal. Zaman kapan? Anda kayaknya mempermasalahkan bahasa notulen ya. Tak ayal. Tayal dan baayal. Tuyul dan bayul. Saya langsung perkenalan aja lah. Ya langsung lah. Karena tak kenal, sayang sekali kan. Tak Ya. kenal maka tak sayang. Lah iya makanya sayang sekali kalau nggak kenal jadi nggak sayang gitu. Makanya Ya. saya memperkenalkan nama saya dan jabatan saya supaya saya dikenal oleh orang-orang yang berkepentingan mengenal saya. Saya dari kumpulan elit peneliti dan pertapa sedunia maya. Ya disingkat jadi. Kenapa nanya? Loh kok singkatannya kok gitu sih? Aja singkatannya. Kenapa nanya? Harusnya singkatan itu tidak berupa negatif. Harusnya menerangkan. Kali ini udah singkatannya negatif. Negatif dari mana? Orang jelas-jelas nggak positif. Iya makanya negatif. Kenapa nanya? Seolah-olah ada lagi orang untuk bertanya lagi. Menjawab kan? Nah, itulah tugas saya. Memang saya survei. Jadi selalu butuh jawaban. Nah ngerti kan kita ya? Udah mentok ini mentok dia. Yang kayak gini aja pakai tanya lagi. Loh, itulah hebatnya saya dan Anda. Kok hebatnya saya dan Anda? Udahlah kamu aja yang hebat. Saya sih. Oh nggak bisa hebat tuh nggak bisa sendirian Pak. Kamu yang kamu yang hebat. Enggak. Kamu. Nggak bisa. Kamu. Apa artinya? Kamu. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Ya, calon tong. Di depan, di tengah ada Ari Untung. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ayo masuk Pak. Oh ya. Ada orang. Ada satu orang dua setan. Maaf, saya bukan termasuk pria yang suka basa-basi. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini. Oke, Kita sebagai bangsa Indonesia semestinya memiliki nilai-nilai semangat seperti para pejuang kita. Seperti halnya ada ungkapan mengatakan jaka sembung lawan buaya. Nah, Setiap ketemu Ari Untung pasti Anda langsung bahagia. iya, tepuk tangan dulu dong. Mohon maaf, hari ini saya akan menjadi salah satu pihak yang pro terhadap basa-basi karena saya berada dalam sebuah kumpulan yang bernama Badan Basa-basi Pecinta dari Bekal Budaya Indonesia. Disingkat apa itu panjang sekali ya? Disingkat Banci dari Bekasi.
Banci dari Bekasi. Bukan saya loh, saya dari Jakarta Pusat. Abdel mungkin Abdel. Abdel. Oke, Hari Untung. Ya. Dan di paling belakang ada Pak Jarwo. Kuat. Jauh banget nih Pak kita ya. Iya nih, saya nggak yakin nih, gambar saya masuk nggak di kamera itu? Masuk Pak. Terlalu jauh Pak. Iya. Ini bisa di zoom nggak nih Pak kameranya? Bisa. Pasti pernah ada yang basa-basi Pak Jarwo. Pak Jarwo muka belum ganti. Emang dari dulu begini. Dari dulu ya? Gila. Jauh Pak Jarwo pindah aja. Kemana? Kalau main ke tempat Pak Jarwo berapa kali naik ojek nih? Ini rumah apa sih men? Jauh, situ belakang. Iya, jauh belakangnya jauh banget nih. Bapak panelis apa kiper sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maaf wabarakatuh. aja, nggak ada. Ini bukan minta sumbangan, Meng. Mau memperkenalkan. Ini mau memperkenalkan diri, Iya. bukan minta sumbangan. Pertama-tama, selamat malam. Maaf Pak, semua udah tahu acaranya tayang malam Pak. Ada yang lagi. Izinkanlah saya. Pak, Udah izin Pak, ke udah kantor ada izin, udah ada ngurus. Udah. Izin udah ada ngurus. Ada suratnya ya? Bapak urus sampah aja. Saya di sini. Ya saya di sini. Di sini, di situ. Bapak di situ, saya di sini. Ya. Masing-masing ada tempat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orangnya ngambekan ya Pak Nggak kerja nih. Marahan mulu. Orang memperkenalkan diri kok malah di. Pak Jarwo, bahan lama masih lucu juga ya. Pakai dibongkar lagi Pak. Tuh pelawak gitu tuh Pak. Saling mematahkan. Saya mewakili dari barisan pria anti kemapanan dan telah jadi komandan. Disingkat Bapak Teladan. Iya, Bapak Teladan. Contoh dari bapak-bapak yang telah edan itu salah satunya dari Bapak ya Pak ya. Oke, saya akan bertanya pertama ke Ronald terlebih dahulu. Basa-basi menurut bahasa yang dipakai. Ini ngapain lagi Pak lo, ini, Pak Jarwo belum ditanya. Udah. Tadi yang ngomong Bapak Teladan. Pak Jarwo mewakili Bapak Teladan, Meng. Ya, silakan. Oke, mengenai basa-basi dari 3 buku referensi yang saya baca ya, ada 2 kata, basa dan Basi. basi. Saya jelaskan kata demi kata. Basa itu kimia, ya? Basa itu istilah kimia. Iya. Artinya senyawa kimia yang menyerap ion hidronium dalam air. Basa itu ya. Basa. Sifat-sifat dari basa itu adalah pH-nya lebih dari 7, pahit, rasanya pahit basa itu, licin, dan bisa menghantarkan arus listrik. Sementara basi adalah sebuah keadaan yang sudah tidak segar lagi, tidak fresh dan atau tidak update lagi. Iya. Karena ada proses kimiawi atau tidak relevan dengan kondisi zaman. Ya, basa dan basi. Jadi kalau saya simpulkan, basa-basi adalah sebuah keadaan di mana seseorang berusaha untuk memperoleh chemistry dengan mengirimkan arus-arus listrik kepada lawan bicara. Padahal ujung-ujungnya mengganggu privasi karena yang diajak bicara merasa terganggu. Dan Ujungnya kadang-kadang gimana, Pak Rona? basa-basi itu pahit dan licin, ada maksud lain di belakang kata-kata yang diucapkan. Wah gitu. Kenapa? Basa-basi itu. Itu artinya. Asal aja sih. Oh. Seperti saya bilang tadi, kalau basa-basi itu adalah sebuah proses kimia. Percaya atau tidak ya? Tidak. Saya pernah men-scan otak yang sedang orang berbasa-basi. Ternyata ada perubahan kimia di otaknya. Orang yang sedang basa-basi itu memiliki perubahan unsur-unsur kimia. Natrium oksida netral dan silikon hidroksida. Natrium oksida netral, oksida nitrat. NaON itu dalam bahasa kimianya. NaON tambah silikon hidroksida yaitu SiH. SiH. Sehingga tercipta naon sih? Oh, apaan sih gitu? Iya benar. Orang-orang yang sering basa-basi itu menyebabkan kepalanya memiliki senyawa naon sih yang banyak. Kalau di
luar negeri sendiri ya, di barat banyak yang tersinggung dengan bahasa basi ini. Ya, dan mereka bisa marah sampai mereka bisa bilang it's none of your business. Sementara kalau kita budaya timur katanya bahasa basi itu butuh, perlu gitu kan. Jadi kalau menurut saya bahasa basi ini tidak bagus lah. Ya. Silakan Fitrop. Silakan. Oke, kalau aku pribadi sih ya Pak, saya nggak terlalu seneng sama yang namanya basa-basi karena memang di Cimahi International School, tempat sekolah aku, kami itu selalu diajarkan to straight to the point, untuk ngomong langsung ke tujuan. Karena basa-basi itu, balik lagi tadi kayak saya bilang, basa-basi itu kalau nggak tujuannya busuk, basa-basi itu nusuk Pak. Kalau misalkan dibilang, orang bilang basa-basi itu kan cuma sekedar buat merekatkan gitu. Iya. Kalau Bapak ketahui, basa-basi itu bahkan bisa lebih menyeramkan daripada tindak kriminalitas ringan Pak. Tipiring maksudnya tuh ya, tindak pidana ringan. Karena ada sampelnya Pak. Misalnya? Kalau kata teman aku ya, Tuti, teman aku ngaji Iqra 6 yang sampulnya warna hitam. Basa-basi mamah minta pulsa itu nggak senyeremin sama basa-basi mamah minta mantu dan mamah minta cucu. Tegang gitu ya. Iya, itu tuh lebih menyeramkan dan lebih benar-benar mempertaruhkan masa depan kita ya Mas ya. Tambah gemuk dong mamanya kalau minta cucu Pak ya. Maksudnya cucu itu, ini cucu, anaknya cucu ya. Iya. Benar, dan sekali lagi gini, kalau misalkan basa-basi gitu, aku nggak ngerasa dapat faedahnya. Karena kalau nggak busuk nusuk. Contoh basa-basi, kalau kita basa-basi bilang sama mama, mama ngajakin kita kondangan, terus kita bilang sama, sorry mah, aku lagi mau fokus ujian. Itu jadi basa-basi busuk. Tapi kalau kita ngomongnya sama orang yang udah lama kita gantungin dan nembak kita dan kita udah ngasih harapan, terus kita bilang, sorry, aku lagi mau fokus ujian. Itu basa-basi busuk atau nusuk Pak? Nusuk gitu ya. Dan itu hampir 90% orang-orang yang udah bosan sama pasangannya, itu alasannya adalah, sorry, aku mau fokus belajar kata mama. Itu loh basa-basi yang nusuk Pak. Kayak lihat Pak, dia udah gak mau makan mie dari umur 4 tahun gara-gara digituin Pak. Bayang kan, itu lukanya. Dan kalau misalkan gini, orang bilang bisa merekatkan. Mungkin kalau kita alasannya bilang, kamu berubah Mas, kamu beda. Kalau kita ngomongnya sama Satria Baja Hitam yang baru berubah jadi dari kota Rominami, kita jadi akrab Pak. Tapi kalau kita ngomongnya sama orang yang setiap hari tulus sayang sama kita dengan kadar yang sama Pak, itu bisa meretakkan Pak, bukan merekatkan. Gitu, jadi it's amazing. Gitu, gimana basa-basi itu justru cool Pak, amazing. Iya. Ya sekarang saya mau tanya juga nih, contohnya misalkan, kalau misalkan pacar kita bilang kamu tuh baik banget, seneng nggak Pak? Seneng dong. Bapak seneng? Iya. Tapi kalau ada belakangnya kamu tuh baik banget, tapi kayaknya kamu terlalu baik buat aku, seneng apa sesek Pak? Nusuk. Senang. Apaan? Itu tuh peses banget Pak, kalau seperti itu. Itu jadi, pernah pemain sinetron pernah ngomong gitu sama kamu ya waktu itu ya? Yang akhirnya putus. Pemain sinetron yang dulu itu ya? Ngomongnya beda. Oh beda ya? Beda. Hero pehere. Oh gitu ya? Bahasanya beda. Jadi kalau menurut saya Pak. Jadi menurut Anda? Basa-basi itu Anda tidak terlalu suka dengan basa-basi. Anda lebih suka terus terang ya? Iya, karena basa-basi itu kalau nggak busuk ya nusuk Pak. Oke. Jadi kalau saya juga harus ngomong kepada Anda bahwa terus terang kita harus hentikan dulu perbincangan kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Yes. Interupsi. Tadi saya jadi contoh, jadi nggak nih? Contohnya calotong, jadi nggak? Jadi contoh? Jadi dong. Terusin, udah nungguin pakai contoh. Lah ini tadi digangguin, gimana sih? Udah Bapak, jangan gangguin saya, terusin. Anda yang ganggu saya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Saya jalan agak jauh nih sekarang. Saya mau tahu bagaimana pendapat Pak Jarwo mengenai basa-basi ini. Saya jauh nih di jalannya. Silakan, menurut Pak Jarwo gimana? Kalau menurut saya, yang ditanya tuh saya. Yang ditanya Pak Jarwo. Bikin emosi orang aja nih komen. Oh bukan saya. Bukan, udah jelas Pak Jarwo. Pak Jarwo, Meng. Meng, udah Meng, jangan emosi, Meng. Ya. Pak Jarwo. Hah? Pak Jarwo. Saya yang emosi. Ya udah deh, Pak Jarwo deh. Pak Jarwo dulu deh. Saya orangnya ngalah. Emang saya yang disuruh? Oh, ya orang bener-bener ya. Ya. Ya kalau nggak bener bukan orang Pak. Tuh nyaut aja Pak Denny. Iya. Meng. Nanti kalau diajak ngobrol nggak nyaut, sangkain saya budak Pak. Ya kan saya giliran saya yang bicara. Bapak emang suka digilir? Lah,
Bukan digilir-gilir. Maksudnya tuh sekarang Pak Jarwo yang waktunya Pak Jarwo. Nah, dikira mah saya istri muda apa? Untuk ke kamar mandi apa? Ya, sekarang Pak Jarwo waktunya bicara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Denny atas kearifan Bapak terhadap saya. Sama-sama. Maaf, namanya Denny Pak, bukan Pak Arif. Denny. Arif kearifan. Kearifan. Kayaknya emosi dia hari ini ya. Ya. Setiap hari mic-nya saya matiin lagi nih. Ya. Saya Kata Bapak. Saya Belum. Cimahi. Saya kurang sependapat apa yang dikatakan sama Fitrop tadi. Bahwa basa-basi itu hanya sebuah pemborosan waktu, kemudian tidak ada manfaatnya. Bagi saya bahwa basa-basi itu adalah salah satu bentuk dari sopan santun, Pak. Budaya kita, bagaimana itu adalah sebuah peninggalan nilai-nilai dari nenek moyang kita. Leluhur kita ya Pak ya. Betul Pak Denny. Basa-basi itu bukan sekedar pemborosan kata-kata tanpa makna. Iya. Itu penuh dengan nilai yang sangat dalam. Berapa meter? 3 meter. Masih pakai ban tuh kalau anak kecil Pak Jarwo. Emangnya renang apa? Udah deh diam deh ah. Nah, basa-basi itu Pak juga sering kita gunakan dalam berlangsungnya sebuah acara. Iya. Bagaimana kita memberikan penghargaan kepada orang-orang sudah memberikan kontribusi yang positif bagi berlangsungnya sebuah kegiatan. Misalnya, salah satu bentuk basa-basi, Pak. Kontribusi apa? Kontri knalpot. Kontribusi. Kontribusi itu masuk ya, pemasukan ya, memberikan sumbangan. Ya seperti itulah. Ya. Misalnya Cak Lontong. Dia tapi nggak bisa Pak, kalau lagunya jangan country, diganti yang lain gitu, misalnya jazz. Ya, nggak usah. Jazz busi gitu. Ya, sebuah dangdut busi lah. Ya, dangdut busi. Ini orang udah baku itu kontribusi, artinya kontribusi. Memberikan sebuah bantuan. Pak, interupsi. Tadi saya jadi contoh, jadi nggak nih? Contohnya Cak Lontong, jadi nggak? Jadi contoh? Jadi dong. Terusin, udah nungguin pakai contoh. Lah ini tadi digangguin, gimana saya mau udah Bapak jangan gangguin saya, terusin. Anda yang ganggu saya. Tepuk tangan aja, jangan tanggung-tanggung. Ya. Jadi kontribusi itu sama dengan sumbang atau bantuan ya. Betul. Nah, misalnya MC nih, Pak. Ya. Bantuan yang di mana itu, Pak? Itu kan dalam, Meng. Ini kan harus pakai ban dia. Oh iya. Tadi kalau dalam itu 3 meter katanya. Makanya pakai ban. Ban depan di. Bantuan karena banyonya lagi dipakai ya. Saya mandi dulu dia pulang Pak ya. Jangan Pak, jangan Pak. Iya. Aduh. Ngambek mulu nih ya. Saya ikut Pak, penasaran saya pengen lihat Bapak. Udah lanjut lagi Pak. Iya. Sebuah contoh, misalnya sebuah acara. MC ini. Bentar. MC. Katanya Cak Lontong contohnya, sekarang acara. Ini mau diterusin, Cak Lontong. Terusin dong. Ya ini mau diterusin. Misalnya MC ngomong, terima kasih kepada Cak Lontong dengan ucapan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan kondisi badannya dia, Pak. Tinggi. Karena tinggi badannya ya. Misalnya, contohnya Julia Perez. Iya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Pak, interupsi Pak. Ya. Mohon penjelasan Pak. Jasanya, karena Julia Perez mempunyai jasa yang sangat besar. Betul. Jasanya. Kepada Dokter Boyke misalnya. Nah, itu apa tuh? Kami ucapkan sepuas-puasnya. Jasa Dokter Boyke begitu besar dalam dunia kedokteran. Rumah tangga ya. Betul, rumah tangga. Iya. Jadi begitu Pak. Nah kemudian basa-basi kita juga sering diterapkan di birokrasi kita Pak. Di pemerintahan kita. Ada istilah yang namanya ABS. Asal? Bapak. Rem tuh rem. ABS bukan automatic brake system, bukan. Iya, itu. ABS. Ini ABS asal Bapak senang. Ya. Bagaimana seorang bawahan dengan laporannya asal atasannya senang. Iya. Saudara saya itu Pak ABS.
Hah, siapa? Adi Bing Slamet. Oh iya benar, ABS, Adi Bing Slamet. Terserah. Kemudian juga ada ABG. ABG itu apa, Pak? Asal Bapak Gembira. Oh, ABG. Saudara saya juga tuh, Pak. Siapa ABG? tuh? Adi Bing Glamet. MB. Kalau ABC, ABC. MB. Masa bodoh. Dia sekarang, dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sejuk di hati. Ya, basa-basi itu memang sudah menjadi budaya buat kita. Sehingga untuk memberikan sambutan aja itu udah ada metodologi basa-basi. Basa-basinya. Ada itu yang namanya sistem ABC. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Del. C. Abdel kan? Beban lagi akhirnya tuh saya. ABC, Pak. Oh, C ya, C. ABC. Cukup sekian dan terima kasih. Benar. ABC. Interupsi, Pak. Ya. Itu bahan lama juga tuh. Kau jangan pada bong. Bahan lama juga tuh. Ini gak enaknya berteman sama pelawak deket begini nih. Bongkar-bongkaran. Tapi jarang dipakai. Ya. Basa-basi itu juga terdiri dari basa-basi. Baknya. Bahasanya selalu lebay. Sa. Sama aja tidak ada maksud yang tersembunyi. Ma. Matamu. Kagak ada ma. Hah? Gak ada ya? Matamu ya. Sokim. Dot. Lain. Hijaiyah itu. Hah? Silakan, Del, lanjut lagi. Oh masih ya? Basa-basi. Masih dilanjut Baknya ini. itu. Dulu lagi, Pak. Basa-basi. Baknya bahasa. Bahasanya cenderung lebay. Lebay tadi. Sa. Sampai-sampai arti sesungguhnya itu termanipulasi. Kepanjangan nih kalau yang sa nih. Hah? Kepanjangan tadi sedikit deh. Tadi dikit ya? Iya. Tadi gimana ya? Ulang ya? Ya. Ulang ya, maaf ya. Bahasanya cenderung lebay. Ya, itu benar. Sa. Sampai inti masalahnya kabur. Nah, iya. Bahasanya terkesan lebay. Si. Susah juga nyari singkatan kalau baru-baru ya. Iya. Nah, Pak, ini Kus Bikasdu tuh anaknya Kus Miren bukan? Ini kita tanya bapaknya nih, jangan temennya nih. Bukan. Itu Kusigas itu anaknya Cimahi. Bahasanya terkesan lebay. Si. Susah juga nyari singkatan kalau baru-baru ya. Iya. Ari, gimana Ri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bebannya pindah ke saya sekarang. Iya. Ya, sekarang berbicara mengenai basa-basi. Tadi saya kurang sependapat dengan kata dari Fitri Tropika bahwa Ronald. Contoh nih di luar negeri, kalau mau ketemu basa-basi, pasti dia selalu ngomong pertama kali ketemu, how are you? How are you? Padahal orang itu belum tentu namanya Wahyu. Iya. Iya. Kadang-kadang ketemu, WhatsApp yo. Padahal orang itu namanya bukan Yoyo. Benar. Jadi basa-basi itu memang Padahal sudah dia ada di mana-mana. WhatsApp lagi ya. Apa? Dia nggak main WhatsApp ya. Twitter mainnya. Nah, Terus Ri. Basa-basi itu adalah sesuatu yang bersifat menghibur sebenarnya. Ini adalah ungkapan bahwa kita memuji dia. Misalnya, ada orang pakai peci, jalan ke masjid, ditanyain kan, mau Jumatan ya dek? Udah tahu hari Jumat, masih ditanyain. Iya. Daripada nanyanya, dek, mau nyolong sendal. Gak enak. Gak enak. tapi belum tentu juga ada orang pakai peci mau Jumatan. Belum. Ya kan, Kang Buah suka pada pakai peci. Tapi ada juga yang orang disebutnya peci tapi tidak pakai peci. Apa itu? Mat peci. Pak yang perampok. Iya. Peci nggak pernah pakai peci.
Namanya mat peci dia. Suka ngerampok pom bensin. Tapi peci kan itu budaya Melayu lah sebenarnya kan, memakai peci gitu kan. Ya. Bukan Islam sebenarnya. Itu kan cuma Melayu aja ya. Pas mat peci itu saya nggak tahu ya Pak ya. Itu Mat peci itu udah lama sekali. Udah lama. Ya, saya belum lahir mungkin ya Pak ya. Belum. Semua Mungkin juga belum lahir. Yang udah lahir siapa Pak? Belum ada, Pak Jarwo doang. Oh. Mat peci itu sama dengan Edi Sampak. Jadi saya kurang ngerti itu. Jadi nggak benar Pak. nyambung. Kalau Mungkin terkenal mat peci itu karena ada filmnya. Ya. Itu sebenarnya. Siapa Pak yang naik ke Monas Pak? Yang naik ke Monas siapa? Yang naik ke Monas? Gorgom. Nyolong masnya Pak. Megazord. Bukan. Nggak tahu aku siapa X-Men. itu. Ranger Pink. Wolverine. Di Sampak. Edi Sampak bukan. Lagi. Kusni Kasdut Pak. Kusni Kasdut. Ya, Pak, ya. Sama sama ini namanya Pak ya? Kalau mat peci di Jawa Barat, Kusni Kasdut tuh Jawa Timur ya, kalau nggak salah ya. Jakarta beroperasinya Maaf, Pak. Pak. Di sini, Pak. Kalau Pak Kusni Operasinya itu Jakarta Pak, Kusni Kasdut. Kusni Kasdut Itu tuh waktu itu lambungnya kan Pak. Iya. Rampok bank dia tapi. Pak, zaman itu siapa yang udah lahir juga Pak? Pak Jarwo juga sendiri deh. Pak, interupsi Ya. Pak. Yang kita bahas apa sih ini Pak? Nah, Pak. Ini Kusni Kasdut tuh anaknya Kusmiren bukan? Ini kita tanya bapaknya nih, jangan-jangan temennya nih. Bukan. Itu Kusigas itu anaknya Cimahi. Gilirannya sekarang Caca. Oke Caca Pak. Caci, silakan. Ya. Saya Basa sebagai basi. sekarang wanita yang mau memasuki fase kehidupan Menopause? kejenjang. Saya masih muda dong Pak, masih 23 Enggak, tahun. kalau fase itu tuh seolah-olah mau Enggak, fase ke jenjang kehidupan yang berikutnya gitu Pak. Mungkin saya hampir sama gitu seperti Fitri Tropika gitu yang mau menempuh hidup baru gitu Oh kan. iya, mau menikah ya. Ya mungkin ya kan. Nah, buat saya basa-basi itu terlalu banyak merugikan perempuan Pak. Karena contohnya gini aja nih, saat lamaran gitu Pak, ketika kita lagi lamaran, laki-lakinya datang nih sama keluarganya pastinya. Iya. Terus terlalu banyak yang diomongin karena itu seperti promosi gitu. Laki-lakinya ini disebutkan bahwa oh dia ini lulusan Amerika gitu. Dia kuliah di Amerika 10 tahun, dia kerja di Amerika 10 tahun, dia cum laude, dia ketua organisasi ini. GPA-nya dia 3,0, dia itu pemegang perusahaan minyak ternama di dunia gitu. Atau dia Itu punya di promosi yang seperti itu ya. ya gitu. Jadi seolah-olah lulusan Amerika tuh Hebat dan Padahal luar kalau biasa. misalnya kita lihat, wah ini lihat nih lulusan Amerika, sekarang S3, sekarang sudah di penjara, gitu kan? Misalnya. Banyak yang kayak begitu tuh. Iya, karena Iya. mentalnya kurang dipersiapkan kan Iya. Pak? Ya kan, mental kejujurannya kurang dipersiapkan. Traktor itu. Nyolong duit ya Pak ya? Iya. enggak. Koruptor. Traktor. Karena saya jadi rancu, saya ini seorang wanita atau saya sebuah perusahaan gitu. Saya kan nggak mau cari bisnismen, saya kan mau cari bapak buat anak-anak saya ya kan. Family man. Curhat. Lulusan mana tadi? Curhat. Lulusan Amerika. Curhat gitu Pak. Jadi dan itu memang terjadi Mohon maaf, gitu Pak. Pak. Mohon maaf. Kok Iya. pada ngomongin saya? Kamu kan bukan lulusan Amerika. Kamu kan Surabaya, lulusan Surabaya. Lulusan apaan lu? Sanawiyah lu? Ah, gituan. Yang mana? Itu. Yang jelas. Yang depanmu yang warnanya kuning. Oh taplak. Gitu. Sepatu. Bapak Denny, Ya. mungkin Caca mencari pria yang mempunyai visi bahwa membahagiakan wanita itu bisa masuk surga. Bahagiakan istri itu bisa masuk surga. Betul. Makanya kalau istrinya lebih dari satu, surganya lebih banyak. Iya. Benar, benar. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton ya Pak ya. Kamu mau membahagiakan dia? Saya sebenarnya ingin memberikan contoh saja. Oh. Ya kan, bahwa mungkin nggak semua pria mampu memberikan kata-kata yang ajaib yang bisa meluluhkan hati. Iya. Karena pria sejati itu bukan dilihat dari berapa banyak wanita yang dicintainya, Iya. dikencaninya. Tapi bagaimana komitmen dengan wanita yang dicintai. Coba, sekarang saya mau tahu komitmen kamu dalam berbicara kalau sama saya seperti apa? Kepada kamu. Ya. Contoh, kita sekarang ada di ILK, Ya. Indonesia Lawak Club. Ya. Baru 2 kali saya ikutan. Ya. Iya. Tapi ketika ngelihat kamu, saya baru ngerasa bahwa ILK sebenarnya adalah kamu. Kenapa saya? ILK, Indonesia layak rebutin kamu. Pak, saya nggak mau kalah Pak. Silakan.
Latihan yang rajin kalau nggak mau kalah. Apa? Latihan yang rajin ya Pak ya. Supaya menang. Iya. Sekarang lagi mau latihan nih Pak, Iya, mau ngomong. sip. Kamu bisa lihat nggak di depan kamu ada apa itu? Handphone. Bukan. Ini secangkir apa? Kopi. Ya. Secangkir kopi. Iya. Ya. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama kopi apa? Apa? Maaf, sorry. Nggak ada hal yang lebih bagus yang bisa membedakan saya dengan kamu. Kamu tidak. Nggak. Dia tidak tahu filosofi ya. Iya, dia nggak tahu Filosofi kopi. Bedanya apa? Buat saya kamu sama kopi itu jauh berbeda. Apa tuh? Karena kalau kopi itu, Iya. saya harus seruput dulu. Baru. Waduh, Enak saya ya. ngilu Pak. Oh, ini saya minum kopi Pak. Iya, minum kopi. Iya. Saya minum kopi. Kalau kopi itu harus saya seruput dulu, baru bisa saya nikmatin Pak. Iya. Kalau kamu nggak usah seruput, saya juga udah enak kok ngeliat kamu. Boleh saya balas, Pak? Boleh. Ya. Apa? Caca. Ari? Kalau saya lihat di ruangan ini memberikan inspirasi saya untuk merayu kamu. Nah. Caca. Caca. Kamu itu seperti Fitrop. Hah? Excuse me? Iya. Enak aja, bedak saya udah lebih tebal, masa saya nggak ada cantik-cantiknya, masa saya jelek? Berarti saya jelek dong. Saya nggak ikut rayu-rayuan. Itu. Kan saya nggak ikutan rayu-rayuan, Pak. Ya. Salah pengertian. Maksudnya seperti Fitrop adalah kamu bisa bikin saya fit walaupun saya lagi ngedrop. Feed drop jadinya. Dan juga kamu mungkin lihat di sini ada cak lontong. Ada cak lontong di sini, ya. Tapi yang kamu butuhkan bukan cak lontong, Tapi apa? tapi calon suami. Ari. Ada lagi. Apa lagi Ari? Mainkan. Pokoknya di sini nggak usah kebanyakan komen, Iya. ya. Karena? Yang paling benar Denny. Duduk. Terhalang kamera saya itu. Nggak masuk TV. Muka udah segitu-segitunya masih pengen diliatin juga ya, aneh. Syukur lo diomelin pakai peto. Kamu baru pulang dari Paris kan? Kenapa soalnya? Kamu tahu nggak seberapa tinggi menara Eiffel itu? Setinggi menara Eiffel. Tinggi kan? Iya. Kamu tahu seberapa tinggi calontong itu? Tinggi kan? Tinggi. Tapi emang kamu tahu seberapa tinggi keinginan aku untuk menikah sama kamu? Caca. Ini perempuan-perempuan gagal nikah nih, jadi kayak gini. Sayang ketemunya terlambat ya. Lu jangan nanti istri saya marah. Tapi kalau saya jadi menteri nih, Cak. Apa? Kamu akan saya masukkan di gambar uang 20 ribuan. Kenapa? Harus 20 ribuan. Kenapa 20 ribuan? Soalnya uang 500-an udah ada logonya, Jarwo. Berteman dengan tukang minyak wangi. Naik haji. Naik haji apa? Gak mampu. Tukang bubur aja boleh naik haji, masa tukang minyak wangi nggak boleh naik haji? Anda diskriminatif dong. Boleh. Manis dan penuh cinta, tentu saja ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Kembali lagi di Aka mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan, kita masih berbicara mengenai basa-basi. Sekarang saya balik lagi calontong. Ya, harus Pak. Harus Pak. Mau tidak mau. Ya. Ya, bangun ya. Cak. Bangun. Wah, gila ya. Itu rest and peace banget tuh, Rip tuh. Jadi ini bentuk komunikasi sebenarnya. Kenapa sampai ada yang namanya basa-basi? Kalau tadi secara kimia sudah dijelaskan oleh akademisi kita, Pak Ronald, saya akan meninjau dari sisi sosial. Saya akan membuka dengan sebuah peribahasa berkaitan dengan basa-basi. Bermain air basah, bermain api basi. Bermain api basah. Enggak dong. Bermain air basah. Iya. Bermain api basi. Apa ya itu ya? Kok aneh ya? Bermain air kita memang basah. Saya ngomong basah bukan basah. Iya basah dong kalau bermain air. Itulah artinya. Ketika saya berbasa basi, Anda bingung nggak tahu artinya.
Ya kan? Ini contoh basa-basi nih. Saya kasih contoh yang kedua. Yang keduanya apa? Kenapa kalau kita berbahasa basi, kita berbahasa yang aneh-aneh, cenderung orang di sekitar kita akan mengikuti? Pak, padahal dia itu mau pantun, cuman nggak nyambung. Iya. Oh, enggak, sama sekali enggak. Dia ngeles, Pak. Enggak lah, aku kan les bukan ngeles. Ya lupa, itu bahasa apa? Saya bermain air basah. Iya. Itu hubungannya dengan bahasa basi dan peribahasa itu. Berteman dengan tukang minyak wangi naik haji. Pak, yang naik haji tukang bubur, Pak. Ya kan, Pak? Bukan basa-basi kan? Kalau dia mau pantun, Iya, nggak nyambung. bisa. Iya. Loh, Gitu. Berteman artinya dengan apa? Teman kita siapa itu menentukan bagaimana kita. wanginya apa itu tadi? Berteman dengan tukang minyak wangi, Naik haji. naik haji apa? Jika mampu. Tukang bubur aja boleh naik haji, masa tukang minyak wangi nggak boleh naik haji? Anda diskriminatif dong. Boleh. Iya kan? Iya boleh. Emang yang bisa naik haji cuma tukang bubur? Kasihan dong tukang minyak wangi. Pikirkan itu tolong. Iya sih, iya benar. Jangan hanya basa-basi. Saya lanjutkan nih. Iya. Kita harus bisa membedakan ya, mana yang basa-basi dan mana yang tata krama atau sopan santun. Itu kalau kita tidak bisa membedakan, hampir sama. Ya. Karena antara basa-basi dan sopan santun ini ibaratnya ya 11, 12 sama 13 lah. Enggak 11, 12 aja, 13 nggak usah. Jadi banyak dong. 11, 12 itu mirip, maksudnya dekatan, mirip. Emang 13 nggak dekat sama 12? Akhirnya dengan 12 dekat, tapi dengan 11-nya kan ada. Nggak masalah, kalau 13 dekat sama 12 nggak masalah, kan 12 juga dekat sama 11. Akhirnya ketiga-tiganya dekat. Anda jangan membatas-batasi kedekatan angka dong. 11 dengan 13 terbatas, dia terhalang oleh 12. Tidak bisa, karena mereka dekat. Kecuali Lo kalau mau nggak nerangin dekat. survei apa lo mau main hitung-hitungan 11, 12, 13, 14, 15. Ah, gituan. Yang mana banyak nih? 13. Ah, udah. Jadi cara membedakan mana yang basa-basi dan mana yang sopan santun gampang. Dipisahkan saja. Yang basa-basi di sini, sopan santun di sini, pasti akan jelas bedanya. Nah, contoh konkretnya apa deh, Cak? Biar kita di sini juga nggak bertanya-tanya lagi, Cak. Jadi begini ya, kalau saya ini punya rumus sederhana. Orang baik tidak baik itu dari cara, ada hukum malam kan? Ya, Fetty Vera Ada juga. siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Itu hukum malam. pasangan itu namanya. Ya, itu hukum malam. Semua memang. berpasang-pasangan. Ya, ada alam, Tapi ada ada Fetty juga yang tidak punya Hukum pasangan. malam. Siapa? Enggak semuanya. Matahari. Emang ada? Ya nggak ada, makanya dia tidak mempunyai pasangan. Ketika bulan sudah berpasangan dengan bintang, matahari dia sendirian. Interupsi. Ada lagi satu yang tidak punya pasangan. Iya itu. Siapa? Matahari kan? Iya. Adik dengan Kakak, ayah, ibu, kakek, nenek, paman. paman dengan bibi. Ada lagi satu yang nggak punya pasangan. Uwa. Uwa. Ya, Uwa akan kita pasangkan dengan matahari. Ya. Setuju, sah, Jadi sah, Uwa kita pasangkan dengan matahari ya. Jadi sekarang di dunia sudah tidak ada lagi orang yang sendirian. Matahari aja sudah dipasangkan dengan Uwa. Pak, ada lagi yang nggak ada pasangannya, Pak. Apa? Mur. Mur baut. Hilang kan, Pak, bautnya? Ya, beda lagi kalau hilang. Kalau mur ya sama baut. Ya ini hilang bautnya. Ya kalau murnya hilang, kita pasangkan dengan Yati. Nah, Ya, Muryati. Oh, kasih Pak. ya. Saya siapa? Cak Lontong. Saya siapa? Cak Lontong. Saya siapa? 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 Mae. Siapa? Mae. Kita pasangkan dengan Yati. Nah, Ya. Muryati. Oh. kasih Pak. Ya. Lanjutkan, Cak. 100 orang saya sapa. Nggak disurvei nih ya, disapa, berarti ya. Ya namanya komunikasi kan. Nah. Ini bentuk survei saya. Disapa. 100 orang saya sapa dan 100-100-nya menjawab.
Karena disapa ya. Dari kesimpulannya adalah mereka mengenal saya. Ya, karena disapa. Panjang banget surveinya ya. 100 orang saya sapa, Iya. dan 100-100-nya menjawab. Dari jawaban mereka itu saya bisa menyimpulkan bahwa mereka mengenal saya. Belum tentu. Oh, bentar. Karena jawaban mereka 100-100-nya sama. Apa jawabannya? Cak Lontong. Sapanya gimana? Dari pertanyaan sapaannya Ya, seperti apa? Saya siapa? Cak Lontong. Saya siapa? Cak Lontong. Saya siapa? Siapa? Mae. Siapa? Mae. Siapa? Bukan sapa. Sapa tahu. Tetapi saya lakukan survei seperti itu dan mereka jawabannya Cak Lontong semua. Saya siapa? Ayo nyerobot. Masuk Kang Maman, masuk. Saya udah pusing nih. Dia sapa siapa ternyata. Loh, saya kan bertanya seperti itu dan jawaban mereka itu. Saya siapa? Cak Lontong. Oh iya. Saya siapa? Cak Lontong. Ya udah. Saya siapa? Loh, saya dengan saya sapa aja dia udah tahu jawabannya Cak Lontong kok. Sekarang lo Bukan survei, lu sapa namanya juga. Lah iya, saya sapa. Hati-hati makanya. Sapa lu. Terus saya tanya, apakah Anda senang kalau orang lain basa-basi? 100 orang saya tanya. 75 menjawab tidak senang basa-basi. Coba ngomong nggak bener aja udah 34 menit buat 25 jawab senang. Senang dengan basa-basi. Kalau tidak basa-basi. Sama 75 sama 25 berarti 100% tidak menyenangi yang namanya basa-basi secara keseluruhan. Lu jangan mikir-mikir. Beda. Loh, Komeng aja tahu, Pak. Iya. Komeng tahu. Ini dia tuh. Halo. 75 tidak suka basa-basi. Yang 25 suka dengan orang yang tidak suka basa-basi. Suka kalau tidak basa-basi. Nah, itu beda, Pak. Kalau yang tidak suka sama, basa-basi, Meng. Ini sama. Gimana itu dianya beda-beda sendiri. Nah, kalau yang tidak suka dengan basi, orang yang sama orangnya, Pak. Iya, Gitu. benar. Oke, silakan Kang Maman. Loh. Komeng kenapa bisa jengkel sama Kang Maman sih, Pak? Dia jengkelnya malu. Nih, pertanyaan terakhirnya tuh begini nih, Cak ya. Ya. Kenapa yang 100 orang tadi lu tidak dalam kategorikan bahwa mereka memang tidak menyukai basa-basi? Jangan langsung karena misalnya mereka suka lu milah-milah, padahal itu sama aja. Anda kok mengatakan saya yang milah-milah? Loh, Anda yang 75, 25. Itu memang dari sananya supaya saya seperti itu, Pak. Nah, itu dia tahu. Tapi yang saya heran kenapa Komeng bisa jengkel sama Kang Maman? Jengkel sama lu. Jengkelnya gimana sih lu semua orang tahu ya? Jengkel sama lu. Jengkelnya sama lu. Kalau jengkelnya sama saya yang dipaksakan bukan Kang Maman. Yang dipaksakan Kang Maman yang disuruh ngomong, berarti kan jengkel sama Kang Maman. Maksudnya menutup pembicaraan lu untuk masuk ke notulen begitu, Cak. Makanya inilah nggak penting basa-basi itu karena ini maksud yang sebenarnya jadi nggak jelas. Oh, harusnya gitu. kalau dia nyuruh saya berhenti kan, Cak sudah cukup. Gitu. Dia basa-basi ke sana, nggak jelas. Lo pinter, calon tuh pinter. Tadi kan disuruhnya apa? Berhenti kan? Iya. Enggak nyuci. Tadi disuruhnya berhenti, tapi tidak disuruh stop bicara. Yang jelas Iya. kalau ngomong ya kan? Benar. Tuh, calon tuh Bisa nggak saya berhenti? Emang saya jalan-jalan dari tadi saya berhenti. Tadi duduk. Wah, Caca mulai ikutan gila. Ini menular kayaknya, Pak. Mendingan langsung aja, Pak. Langsung waktunya notulen. Ada 9 pertanyaan basa-basi paling basi dan paling terkenal di Indonesia. Pertama, seperti kata Calontong, sama siapa? Kedua, kapan lulus? Ketiga, udah kerja? Keempat, kapan nikah? Kelima, kapan punya anak? Sekarang gemukan. Itu yang keenam. Sudah makan belum? Yang ketujuh, masih pacaran sama si Anu? Dan sekolah di mana? Dan 2 pertanyaan yang paling basi dalam dunia jurnalistik adalah kalau terjadi musibah, dari musibah paling ringan dan musibah paling besar seperti tsunami adalah bagaimana perasaanmu? Dan ada firasat nggak sebelumnya? Itu pertanyaan jurnalistik yang paling basi di dunia. Kemudian yang kedua, kita sejujurnya adalah bangsa pendengar, bukan rasional logis dengan mekanisme sebenarnya suka mendengar pujian dan basa-basi dan kalimat pseudo eufemistik. Tapi karena sudah sedemikian terbiasa dialami sehari-hari,
Terkadang satu ketulusan pun dicurigai dan dianggap cuma basa-basi. Hal ini manusiawi, tidak ada yang perlu dipersalahkan. Jadi jika memang itu sebuah ketulusan, lakukan saja tanpa perlu takut dibilang bas-bis-bus, basa-basi busuk. Dan yang menerima, tulus atau tidak, bas-bis-bus atau bukan, lebih baik berpikiran positif. Namun di level yang lebih tinggi dalam berkomunikasi, daripada basa-basi busuk, bertukar hening jauh lebih meresap ke dalam hati. Seperti lagu When You Say Nothing at All dari Ronald Keating. Di situ dia mengatakan, senyum di bibirmu, jujur tatap matamu, lembut sentuhan tanganmu adalah kata-kata yang teramat baik tanpa perlu kamu mengeluarkan sepatah kata pun dari mulutmu. Chrisye dalam lagu Hening mengajarkan kita tentang itu. Kala malam tiada berbintang, tampak redup wajah rembulan, hening sunyi sangat mencekam, desir angin pun tanpa suara. Ku termenung menatap alam, kepasrahan semakin dalam, jagat raya dan seisinya lukisan segala kuasa. Kehidupan alam semesta mengagumkan dan luar biasa. Semakin kurasa keagungan ini karya ciptamu Tuhan. Jadi mari berlatih menggunakan bahasa Tuhan, bahasa keheningan yang diwujudkan alam, memeluk tulus segala hal tanpa menyibukkan pikiran dengan penilaian apakah orang lain itu tulus atau kurang tulus. Yang penting kitanya sendiri yang berlaku tulus dan tidak hidup hanya bermodalkan akal bulus. Dan untuk para pemimpin, kalau apa yang disampaikan sekedar untuk cari sensasi tanpa aksi, kelak kalian hanya akan dikenang sebagai pemimpin yang pandai berbahasa, yang ujungnya cuma seorang pemberi janji basi. Iya. Luar biasa sekali kalau di LK ini. Sampai yang namanya basa-basi aja bisa kita ungkap naik ke atas. Dan kita akan membahas juga nanti, perlukah Anda berketombe atau tidak. Tapi nanti begitu. Jadi oh ya maaf ya, kalau kamu mau pasti tidak akan berketombe. Ya, saya ingin mengungkapkan bahwa yang namanya basa-basi adalah sebuah tradisi menata diri agar dihargai dan bentuk sebuah apresiasi dalam bahasa komunikasi. Kecuali basa-basi yang tidak berarti, basa-basi bisa menjadi bahasa basi bau terasi. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Sampai jumpa.